Di kedalaman alam semesta, jauh melampaui batas imajinasi manusia fana, terhampar sebuah dunia purba. Inti dari dunia ini adalah pohon kehidupan kuno, sebuah raksasa kosmis yang menjulang melampaui gugusan bintang. Akar-akarnya menembus dimensi tak terhitung, dan dari setiap cabangnya lahir kehidupan yang tak terhingga jumlahnya. Buah yang dihasilkan pohon ini amatlah langka. Hanya muncul sekali dalam beberapa miliar tahun, namun setiap kemunculannya memicu perang kosmis yang memperebutkan harta tak ternilai itu. Di sekeliling pohon agung tersebut terbentang 9 benua raksasa. Setiap benua memiliki roh penjaga yang menakjubkan, berupa kupu-kupu raksasa yang ukurannya menyamai gugusan bintang. Kesembilan kupu-kupu ini adalah manifestasi roh benua, dan pohon kehidupan kuno adalah denyut nadi mereka semua. Selama berabad-abad, dunia itu diselimuti ketenangan, tempat manusia fana dan para kultivator hidup dalam harmoni yang damai. Namun, kedamaian itu musnah oleh kedatangan seorang kultivator agung dari dunia lain, yang dikenal sebagai Xuanzang. Tubuhnya begitu kolosal hingga 9 kupu-kupu raksasa. Sang penjaga bintang tampak tak lebih dari serangga-serangga kecil dunia fana di hadapannya. Tujuan Xuanzang hanya satu, merebut pohon kehidupan kuno. Para kultivator terkuat di dunia itu mengerahkan segala upaya untuk menghalanginya, tetapi kekuatan Xuanzang tak tertandingi. Dia meraih kemenangan, namun harga kemenangan itu adalah kehancuran. Dunia purba pecah berkeping-keping, pohon kehidupan rusak parah, dan 9 kupu-kupu penjaga terpaksa melarikan diri ke berbagai penjuru alam semesta. Xuanzang sendiri terluka parah, terperosok di ambang kematian. Menolak binasa, dalam penderitaannya, Xuanzang mencari cara untuk memulihkan diri. Dia memetik 9 buah dari pohon kehidupan yang rusak dan menempanya menjadi 9 mutiara surgawi. Kemudian, dengan benang yang ia rajut dari sebuah galaksi, ia mengikat ke-9 mutiara itu menjadi satu, sebuah senjata kosmis sekaligus penopang hidupnya. Rencananya adalah menggunakan mutiara-mutiara ini untuk menyerap kembali kekuatan ke-9 kupu-kupu dan roh penjaga yang terlahir dari mereka. Demikianlah, dimulailah perjalanannya melintasi lautan bintang untuk memburu 9 roh dunia. Xuanzang berlayar di atas kompas raksasa, sebuah artefak kuno yang mampu menembus ruang dan waktu. Berjuta-juta tahun berlalu, dan ia berhasil menaklukkan 6 kupu-kupu, menyerap 6 roh penjaga yang ada di dalamnya. Ketika ia tiba di lokasi kupu-kupu ketujuh, sang kupu-kupu telah sekarat, membuatnya mudah untuk diserap. Namun, dunia yang terkandung di dalam kupu-kupu ketujuh telah melahirkan sosok luar biasa bernama Suming, seorang kultivator yang kekuatannya menentang langit. Saat Xuanzang menyerap kupu-kupu ketujuh, dunia di dalamnya ikut hancur. Ia terkejut menyadari bahwa roh penjaga kupu-kupu telah tiada. Roh itu ternyata telah menjelma menjadi seekor bangau botak, sahabat karib Suming. Dalam pertempuran yang mengguncang dunia itu, Suming melawan Xuanzang demi melindungi sahabatnya. Bangau botak berniat mengorbankan diri agar Suming selamat, tetapi Suming menolak pengorbanan itu. Dengan seluruh kekuatannya, ia membuka pusaran antar dunia dan melemparkan bangau botak ke dalamnya. Meskipun Xuanzang terluka, Suming bukanlah tandingannya dalam kekuatan fisik. Suming lantas menggunakan teknik terlarang yang menuntut musnahnya tubuh fisiknya sendiri untuk menantang Xuanzang dalam pertarungan jiwa. Setelah pertarungan jiwa yang berlangsung selama tak terhitung tahun, Suming akhirnya berhasil mengalahkan jiwa Xuanzang dan mengambil alih tubuh fisiknya. Setelah kemenangan pahit itu, Suming melepaskan mutiara-mutiara lain yang masih terikat, menghidupkan kembali kupu-kupu dan roh yang ada di dalamnya. Namun, mutiara ketujuh ia simpan, sebab di dalamnya masih tersisa jejak sahabatnya, si bangau botak. Selama ratusan juta tahun, Suming menjelajahi kehampaan kosmis, tetapi tak dapat menemukan jejak bangau botak. Pusaran yang ia ciptakan mungkin telah melemparkan sahabatnya ke dunia yang tak dikenal bahkan oleh para dewa. Tubuh Suming yang rusak parah tak lagi mampu menahan lukanya, dan ia tak bisa lagi melanjutkan pencarian.
Menjelang akhir hidupnya, ia kembali menggunakan teknik terlarang untuk menciptakan dunia baru. Di dunia inilah keluarga dan sahabat-sahabatnya kelak akan bereinkarnasi. Sebelum menemui akhir, Suming menyerahkan mutiara ketujuh dan kompas raksasa kepada mantan musuhnya, Old Man Extermination, dengan harapan ia dapat melanjutkan pencarian si bangau botak. Begitu kompas dan mutiara itu dilepaskan, keduanya menyatu dan melesat menembus kehampaan. Old Man Extermination mengejar jejak kompas yang melaju menembus waktu. Tak terhitung tahun kemudian, ia akhirnya menemukan keduanya. Di sana, ia menemukan bangau botak, yang kini telah kehilangan seluruh ingatannya, menyatu dengan kompas dan menjadi roh harta karun dari artefak kuno tersebut. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda berambut hitam muncul di hadapan Old Man Extermination dan meminjam kompas itu. Pemuda itu bernama Slaughter atau Lumo. Ia menempatkan kompas di atas benua raksasa, lalu masuk ke dalamnya. Tujuannya adalah menghidupkan kembali seseorang yang telah lama mati. Ia mencoba berulang kali, melewati banyak reinkarnasi, tetapi selalu gagal. Dalam upaya terakhirnya, ia menghancurkan salah satu sudut kompas, melepaskan roh harta karun, dan sebuah mutiara di dalamnya. Roh yang terlepas adalah sang bangau botak, menamai dirinya Olsir. Ia menyaksikan semua upaya Lumo di dalam kompas. Olsir percaya bahwa jika ia berhasil mengambil alih tubuh Lumo, ia akan memulihkan ingatannya yang hilang. Namun Lumo telah memasuki siklus reinkarnasi baru. Maka dimulailah skema panjang Olsir, mencari jejak reinkarnasi Lumo dan menjeratnya kembali. Dalam perjalanannya, Olsir menemukan salah satu dunia gua di bawah benua tempat kompas pernah berada. Di sanalah ia menyusun tipu daya dan skema rumit untuk seseorang yang ia yakini sebagai reinkarnasi Lumo, seorang pemuda bernama Wang Lin. Di antara skema-skema itu, tersembunyi mutiara yang terlepas dari kompas kuno. Mutiara itulah yang kelak dikenal sebagai mutiara penentang langit. Demikian kisahnya. Perlu diketahui, Suming adalah karakter utama dalam cerita Pursuit of the Truth. Lumo adalah avatar yang diciptakan oleh Wang Lin di masa depan dan dikirim kembali ke masa lalu, bahkan sebelum dunianya sendiri tercipta, demi mencari cara menghidupkan Limuan. Lumo sendiri tidak pernah bereinkarnasi. Yang sebenarnya terjadi adalah dia mereset waktu ketika dia gagal menghidupkan Limuan. Yang dilihat Olsir hanyalah skema yang sengaja dibuat oleh Lumo. Karena Olsir adalah bagian terakhir untuk menghidupkan Limuan. Hal ini memang menciptakan sebuah paradoks waktu dalam kisah Renegade Immortal.